Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala. Kita dapat berkumpul bersama membahas ayat Allah tabaraka wa taala, hadis-hadis Nabi yang mulia, yang mana dengannya Allah tabaraka wa taala akan muliakan orang tersebut, orang yang menuntut ilmu. Allah tabaraka wa taala akan tinggikan derajatnya, dikarenakan dengan menuntut ilmu orang tersebut akan mendapatkan pemahaman terhadap agama Allah tabaraka wa taala ini. Allah tabaraka wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tabaraka wa taala meninggikan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian selain daripada itu pula, majelis seperti ini, majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat Allah tabaraka wa taala, dibacakan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah majelis yang dengannya akan mendatangkan ketenangan dalam hati setiap insan, mendatangkan kebahagiaan. Orang yang menghadiri majelis ilmu seperti ini, mereka dibanggakan oleh Allah tabaraka wa taala di hadapan malaikat-malaikat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia berkumpul pada rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca ayat Allah tabaraka wa taala, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala tersebut. Melainkan Allah tabaraka wa taala turunkan baginya apa? Sakinah, ketenangan. Allah berikan baginya rahmat, dan Allah banggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Alhamdulillah, kita diberikan rezeki oleh Allah tabaraka wa taala sehingga kita dapat menghadiri majelis yang mulia ini, majelis ilmu, taman dari taman-taman surga. Dan dengan ilmu, jamaah milik Allah tabaraka wa taala, hadirnya kita di sini, mudah-mudahan ini menjadi indikasi Allah tabaraka wa taala masih ingin bagi diri kita kebaikan demi kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Barang siapa yang Allah tabaraka wa taala ingin bagi orang ini kebaikan, Allah akan jadikan dia apa? Faham agama. Artinya orang yang hadir majelis ilmu, alhamdulillah diberikan rezeki bisa menghadiri majelis ilmu, bisa mempelajari ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, dibukakan hatinya oleh Allah tabaraka wa taala untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim, diberikan dia kemudahan untuk menuntut ilmu agama. Dan jangan katakan menuntut ilmu seperti ini jamaah milik Allah tabaraka wa taala perkara yang mudah, la wallah, berat sekali. Kenapa? Karena di sana ada syaitan laknatullah alaih yang menggoda kita. Di sana ada hawa nafsu. Ya udah ngapain? Hujan-hujan enak ngumpul di rumah sama keluarga, nyantai di atas tempat tidur. Ngapain mesti jauh-jauh pergi, meninggalkan keluarga menuntut ilmu? Enak kumpul di rumah dengan orang tua. Ini jamaah milik Allah tabaraka wa taala adalah perjuangan yang harus dilewati oleh orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah tabaraka wa taala. Makanya sebagaimana apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, ilmu syar'i ini merupakan rezeki dari Allah tabaraka wa taala, rezeki batinah. Dan rezeki batinah tidaklah Allah tabaraka wa taala berikan kecuali hanya bagi mereka, yaitu orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Allah tidak berikan rezeki batinah ini kepada orang-orang kufar lah. Allah tidak berikan kepada orang-orang munafik, tidak. Siapa yang Allah tabaraka wa taala berikan? Yaitu orang-orang yang Allah tabaraka wa taala cintai dan Allah ingin baginya kebaikan. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar kita termasuk orang-orang tersebut yang Allah inginkan baginya kebaikan. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Arsyil Azim, bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya, dengan nama-nama Allah yang utama dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita keistiqomahan menempuh jalan yang lurus ini, jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh terdahulu, para ulama. Dan mereka para ulama tidaklah menjadi para ulama melainkan mereka telah melalui perjuangan demi perjuangan yang berat, pengorbanan demi pengorbanan, sehingga mereka pun dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Tidaklah mereka dimuliakan dengan harta mereka, la wallah. Tidak dimuliakan mereka dikarenakan jabatan mereka, kedudukan mereka. Akan tapi Allah tabaraka wa taala memuliakan mereka dengan ilmu. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih berikan kepada kita kesempatan, rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Duduknya kita di sini rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Allah masukkan kebahagiaan tersebut dalam hati-hati kita dalam menuntut ilmu, yang mana kebahagiaan ini tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang di dalam hatinya tidak terdapat keimanan. Kebahagiaan ini tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak memahami betapa pentingnya esensi ilmu tersebut. Ini jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat ini, dan kita mohon kepada Allah, kita berharap kepada Allah agar dengan syukur tersebut Allah tabaraka wa taala tambah nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang telah menciptakan kita, dan dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang setelah menciptakan kita
Setelah Allah ciptakan kita, Allah berikan kita rezeki, baik itu rezeki yang zahirah ataupun rezeki yang batinah. Walam yatrukna hamalan. Dan setelah Allah ciptakan kita, setelah Allah berikan kepada kita rezeki, Allah tidak biarkan kita begitu saja sia-sia, tidak. Sudah diciptakan, diberi rezeki, dibiarkan terserah antum mau ngapain, hurron, bebas begitu saja. La. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala mengutus seorang rasul bagi kita. Allah mengutus rasul-rasulnya, utusan-utusannya. Faman ata'ahu dakhalal jannata. Barang siapa yang taat kepada rasul, utusan Allah tabaraka wa ta'ala ini, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga dari surga Allah. Waman asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang dia maksiati rasul ini, dia tidak taat kepada rasul yang Allah tabaraka wa taala utus, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, perkataan muallif rahimahullahu taala anhu, bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala setelah menciptakan kita dan memberikan kepada kita rezeki, Allah tidak membiarkan kita terbengkalai begitu saja. Akan tapi Allah utus bagi kita seorang rasul, utusannya. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan risalah, membawakan kabar dari Allah tabaraka wa taala, membawakan perintah dari Allah tabaraka wa taala, agar kita jalankan perintah dari Allah tabaraka wa taala ini. Dan perintah Allah tabaraka wa taala ini banyak. Di antara perintah Allah adalah salat 5 waktu. Ini perintah Allah. Di antara perintah Allah berpuasa pada bulan Ramadan. Di antara perintah Allah juga membayar zakat. Di antara perintah Allah haji bagi yang mampu. Di antara perintah Allah tabaraka wa taala berbakti kepada kedua orang tua. Dan di antara perintah Allah tabaraka wa taala juga adalah menuntut ilmu agama. Ini perintah Allah tabaraka wa taala yang Allah perintahkan Rasul tersebut untuk menyampaikan kepada kita semuanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga diutus kepada kita, selain membawa perintah dari Allah, juga membawa larangan-larangan dari Allah tabaraka wa taala. Di antara larangan tersebut, kita dilarang untuk berlaku zalim kepada orang lain. Bahkan terhadap binatang sekalipun dilarang berlaku zalim. Di antara larangan dari Allah tabaraka wa taala pula dilarang untuk durhaka kepada kedua orang tua. Larangan Allah tabaraka wa ta'ala yang lainnya, dilarang untuk makan harta haram, makan harta riba, dilarang berdusta, dilarang suuzon. Ini larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah utus Rasul tersebut sampaikan larangan-larangan ini kepada kita, agar kita menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala ini. Dan di antara sekian banyak larangan-larangan yang disampaikan oleh Rasul, ada satu larangan yang paling besar yang diberikan
kepada kita tanbih, peringatan tentang besarnya larangan ini, besarnya akibat yang akan didapat oleh seorang hamba apabila dia kerjakan larangan yang satu ini, yaitu adalah menyekutukan Allah Taala. Ini adalah di antara larangan Allah dan larangan yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Taala. Disampaikan oleh Rasul, utusan Allah Taala. Allah murka semurka-murkanya, padahal Allah Taala Ar-Rahman, padahal Allah Ar-Rahim, padahal Allah Taala adalah zat yang maha pengampun. Maka tapi Allah murka semurka-murkanya sewaktu dia disekutukan dengan selainnya. Inilah larangan Allah Taala disampaikan oleh Rasul. Disampaikan betapa besarnya murka Allah Taala. Bal arsala ilaina rasulan. Allah Taala utus Rasul menyampaikan perintah dan larangan Allah Taala. Rasul, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan utusan Allah Taala yang dia mengabarkan kepada kita perintah Allah, mengabarkan apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci. Kita tidak mengetahui, jamaah milik Allah Taala, apa saja perkara-perkara yang dapat mendatangkan cinta Allah, yang apabila kita kerjakan Allah ridho sama kita, Allah akan cinta sama kita, melainkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita tidak mengetahui apa saja perkara-perkara yang apabila kita lakukan menjadikan Allah murka, Allah marah kepada kita, melainkan melalui perantara utusannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal arsala ilaina rasulan. Allah utus bagi kita Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhalal jannata wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang dia taat kepada Rasul tersebut, dia masuk ke dalam surga Allah Taala. Dan barang siapa yang ingkar kepada Rasul, tidak mau taat kepada Rasul, maka akan masuk ke dalam neraka, wa iyazubillah. Maka di sini barang siapa yang dia taat kepada Rasul, dia taati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia benarkan kabar-kabar yang datang yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia beribadah kepada Allah Taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka orang seperti ini dia akan masuk ke dalam surga Allah. Akan tapi kalau dia ingkar pada Rasul, dia tidak benarkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak kerjakan perintah Rasul, dia tidak beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tempat kembalinya adalah neraka Allah. Ya, maka jamaah milik Allah Taala, hendaklah seorang memahami dengan baik konsep ini, memahami konsekuensi dari syahadat yang dia ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu dia harus taat kepada Rasulullah ini. Allah Taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 80, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang dia taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Taala. Maka pada hakikatnya ketaatan seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dia senantiasa berupaya menjalankan perintah Rasul, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, dia jauhi larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya orang ini dia mentaati perintah-perintah Allah Taala. Hakikatnya dia telah taat kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Taala, Rabb yang telah menciptakannya,
dan Rob yang telah memberikan kepadanya rezeki tadi. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu azan salat Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Apa makna utusan? Utusan adalah seseorang yang menyampaikan pesan dari yang mengutus dirinya. Maka begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanyalah utusan Allah tabaraka wa taala, Rasul, bukan orang yang membuat syariat. Rasul bukan yang membuat agama ini, bukan membuat syariat, perintah. Ini semua bukan perintah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah murni datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam hakikatnya perintah Allah. Larangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah, hakikat dari larangan ini adalah larangan dari Rabbul Alamin, dari Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu seorang yang mentaati Rasul, maka dia hakikatnya taat kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali dia yang memang tidak mau masuk dalam surga. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Maka para sahabat mendengar hadis ini kaget, jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, memang ada orang yang tidak mau masuk surga? Adakah mereka yang tidak mau masuk surga? Artinya kalau tidak mau masuk surga maka masuk neraka. Ada manusia seperti ini. Ya. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani dakhalan nar. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah Rasul, mentaati larangan Rasul, dia kerjakan perintah Rasul, dia jauhkan larangan Rasul, dia kerjakan sunnah-sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia beribadah sesuai dengan apa yang contoh oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa man asani faqad aba. Namun apabila mereka bermaksiat kepadaku, mereka tidak mau taat kepadaku, tidak mau beribadah sesuai dengan apa yang aku contohkan, tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul, tidak menjalankan perintah Rasul, tidak menjauhi larangan Rasul, faqad aba, maka mereka lah orang-orang yang enggan. Inilah orang-orang yang tidak mau masuk surga tersebut, jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang yang mereka tidak mau taat kepada Nabi ini,
Merekalah yang kata Nabi yang mulia SAW, orang yang enggan tersebut. Rasulullah SAW mengatakan orang yang tidak mau taat pada Nabi, hakikatnya dia tidak mau masuk surga. Maka untuk masuk surga, apa kuncinya? Taat pada Nabi, taat pada Rasulullah, taat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surah Muzammil. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzaw wabila. Sungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul, kata Allah tabaraka wa ta'ala, syahidan alaikum, sebagai saksi bagi kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga telah utus bagi Fir'aun itu rasul. Namun apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fa'asa fir'aunu rasula, akan tapi Fir'aun mendurhakai Rasul. Fir'aun tidak mau taat dan patuh kepada Rasul yang Allah tabaraka wa ta'ala utus. Siapa Rasul yang Allah tabaraka wa ta'ala utus kepada Fir'aun? Musa alaihi salatu wassalam. Apa konsekuensi dari tidak taatnya Fir'aun pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, utusan Allah tabaraka wa ta'ala? Fa'akhadnahu akhzaw wabila, ya maka kami siksa dia dengan siksa yang pedih, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kenapa Fir'aun disiksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diberikan azab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ditenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya, kemudian diazab di kuburnya dan nanti masuk dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala? Apa sebabnya jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala? Sebabnya dia tidak taat kepada Rasul yang Allah tabaraka wa ta'ala utus. Maka inilah gambaran yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala bagi mereka yang tidak mau taat kepada Rasul yang Allah tabaraka wa ta'ala utus tersebut. Allah akan berikan baginya azab di dunia sebelum azab yang akan lebih berat nanti di akhirat. Ini konsekuensi yang akan didapat oleh seorang yang tidak mau taat kepada Rasul utusan Allah. Kita lihat jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana keadaan kaum muslimin pada saat perang Uhud. Ini contoh kecil ini. Sewaktu mereka, para sahabat pada waktu itu tidak taat sedikit saja terhadap perintah Rasul, memaksiati Rasul sedikit saja, apa yang didapat oleh kaum muslimin? Kekalahan. Banyak sahabat yang meninggal. Kenapa? Karena maksiat pada Rasul. Rasulullah SAW katakan jangan tinggalkan bukit pemanah, ya mereka tinggalkan. Maksiat pada Rasul, satu maksiat yang dipandang kecil tapi menyebabkan kerusakan yang besar. Ini baru maksiat yang sedikit jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana maksiat yang besar? Maka kebinasan yang akan didapat oleh seseorang yang dia tidak mau taat kepada perintah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala binasakan Fir'aun dan bala tentaranya di dunia dan di akhirat. Maka ini juga menunjukkan dalil tentang wajibnya seseorang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkara yang pertama yang beliau rahimahullahu ta'ala sampaikan, yang mana perkara ini perlu benar-benar kita ketahui, harus kita fahami, kemudian kita amalkan, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala dialah zat yang menciptakan kita semuanya. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala
zat yang memberikan kepada kita rezeki. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang setelah menciptakan kita, setelah memberikan kepada kita rezeki, Dia tidak biarkan kita begitu saja, akan tapi kita diberikan perintah dan larangan. Tahu dari mana kita perintah Allah, tahu dari mana kita larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dari Rasul yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, maka dia akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Dia akan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan barang siapa yang dia tidak mau taat kepada Rasul yang Allah Tabaraka wa Ta'ala utus, pada Rasul utusan dari zat yang telah menciptakannya, dari zat yang telah memberikan kepadanya rezeki, namun hamba ini tidak mau taat, maka tempat kembalinya adalah neraka Allah dan azab yang pedih yang akan dia dapatkan. Ini adalah yang pertama yang harus kita fahami benar-benar, kita catat benar-benar dalam diri kita, kita notice ini, kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada bapak kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kita ingatkan mereka tentang hakikat penciptaan kita semuanya, dan tentang bagaimana peran Rasul yang Allah Tabaraka wa Ta'ala utus ini. Semoga yang sedikit ini yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita segala bentuk kebaikan, dan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk keburukan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma ja'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.